Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Didik Science. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Nah, oke, dalam video kali ini saya akan berbicara tentang integral lagi, di mana integral yang saya akan bahas kali ini adalah integral trigonometri dengan ya sebenarnya integral trigonometri biasa, cuma kalau beberapa video yang lalu itu dengan metode integral substitusi, integral parsial, ya bisa Anda cek di pojok kanan atas. Nah, untuk sekarang kita akan menggunakan integral biasa, cuma bentuknya kita ubah supaya dapat menggunakan integral yang biasa, ya dimana ada rumus dasarnya di situ. Oke, mari kita mulai. Nah, oke, di sini akan saya beri judul integral trigonometri bagian 2. Kenapa bagian 2 tadi? Nah, ya masih integral yang biasa. Nah, integral trigonometri yang seperti apa yang saya maksud di sini adalah bentuk yang seperti ini. Sin mx cos nx dx, kemudian sin mx sin nx dx, atau yang terakhir adalah cos mx cos nx dx, dimana di sini adalah perkalian antara sin dan cos, ya gabungannya macam-macam, ada sin kali cos, sin kali sin, dan cos kali cos. Jadi ada 3 bentuk seperti ini, dimana m dan n itu adalah koefisien di depannya x, berbagai macam. Nah, caranya seperti apa di sini? Ya tentu saja karena ini bentuknya perkalian, kita ubah ke bentuk yang mudah kita integralkan adalah bentuk yang penjumlahan. Jadi sinnya sendiri kita pisahkan dengan cosnya sendiri, itu kan lebih mudah. Maksud saya bentuknya seperti ini. Integral misalkan ada sin mx dx ditambah dengan mungkin integral sin nx dx. Kita ubah bentuk seperti ini. Ini akan lebih mudah kita integralkan. Ini integral sin kan sudah mudah, ada rumus dasarnya. Di sini juga sudah ada sin nx dx, sudah ada rumus dasarnya. Oke, rumus dasarnya yang seperti ini yang saya maksud. Sin ax dx, ya beda variabel aja ya. Di sini kita sebutnya a, kalau tadi n atau m. Ini yang cosnya seperti ini. Tentu kalian sudah paham tentang rumus dasar ini. Nah, kemudian identitas yang digunakan untuk mengubah yang tadi, ya ubahnya seperti apa? Kita gunakan yang seperti ini. Sin a sin b, ini kan perkalian nih. Sin A dikalikan dengan sin B, diubah menjadi seperti ini. Setengah cos A min B, nilai A dikurangi B, kemudian minus cos A ditambah B. Di sini ada 4 identitas. Yang kedua seperti ini. Cos dikalikan dengan cos, hasilnya adalah ini identitasnya. Setengah cos A plus B plus cos A minus B. Kemudian ya ini masih sama ya, sin cos, yang sisanya adalah sin A cos B ataupun cos A sin B. Nah, untuk yang apa namanya ini yang agak beda ini sin A cos B, terserah mau yang dihafal yang mana. Jadi ini sebenarnya kita cuma butuh 3 saja. Di yang terakhir pun tidak masalah karena bentuk cos A sin B kita bisa balik ke bentuk seperti ini. Cos A nya di belakang, sin B nya di depan. Sama saja. Ini yang perlu kita gunakan untuk mengubah tadi perkalian ke bentuk penjumlahan ataupun pengurangan. Oke, sekarang kita ke contoh sin 2x cos 3x dx. Nah, di sini ada nilai A, ini ada B. Nilai A-nya adalah 2x, B-nya adalah 3x. Nah, kita gunakan rumus dasarnya itu. Rumus identitas, maaf. Rumus identitasnya ini sin A cos B. A-nya 2x, B-nya 3x. Sehingga kita ubah bentuknya, bentuk integral itu menjadi seperti itu. Ya, setengah sin 2x plus 3x, ya kan? Kemudian ditambah sin 2x min 3x dx. Jumlahkan yang ada di dalam kurung itu. Nah, ini jadi 5x, yang ini jadi 2x min 3x jadi min x. Nah, sudah, setelah ini kan udah bentuk penjumlahan ya,
kita integralkan masing-masing sukunya, sudah nyaman di sini. Nah, di setengah sin 5x ya, setengahnya masuk ya. Ini kemudian setengah yang ini masuk ke sini, sin setengah sin minus x. Mudah bukan mengintegralkan seperti ini? Tentu mudah. Ya, tinggal integral seperti itu ya. Setengah min 1/5 cos 5x. Kemudian yang ini setengah, ini 1/1, ini min cos minus x. Ya, tinggal kalian integralkan biasa, kemudian kita tuliskan lengkap, hasilnya adalah seperti itu. Min 1/10 cos 5x, ini min 1 sama ini plus ya, jadi setengah cos x. Ini dari identitas yang lain, cos minus x menjadi cos x itu dari identitas lain. Boleh Anda tulis ini cos minus x pun nggak masalah. Oke, kemudian contoh yang kedua, ada cos 4x sin 2x. Ini saya menggunakan identitas yang seperti ini, ataupun bentuk yang contoh yang soal yang tadi nggak masalah. Nah, di sini kita tentukan nilai A-nya berapa. A-nya adalah 4x, kemudian B-nya adalah 2x. Ya, kita tulis seperti itu ya, setengah sin 4x plus 2x ya kan, kemudian minus 4x min 2x. Oke, kita sederhanakan lagi, kemudian kita pisahkan setengah-setengah itu. Kemudian, nah, kita integralkan masing-masing sukunya, lebih mudah kan? Dan kita tulis kembali, ya, bentuk seperti ini, tanpa integral substitusi, bentuk yang seperti ini. Nah, kemudian contoh yang lain, sin kali sin, identitas yang kita gunakan apa? Ya, itu, sin A, sin B. Udah, kita masukkan saja. Min setengah cos 2x min 4x min cos 2x plus 4x. Kemudian ya kayak tadi, tulis saja 2x min 4x menjadi min 2x, ini 2x plus 4x jadi 6x. Integralkan masing-masing sehingga hasilnya seperti itu. Ini setengah min 1/2, kemudian hasilnya integralnya cos adalah sin, itunya tetap ya. Nah, tentu kalian udah paham dari sini, sehingga jadi seperti itu nih, min 1/4 sin min 2x min per 12 sin 6x plus c. Oke, contoh yang lain, cos 3x cos x dx. Nah, gimana ini? Tentu kayak tadi, identitas yang kita gunakan kembali ke slide sebelumnya, akan Anda cek hasilnya seperti ini. Cos A cos B sama dengan setengah cos A plus B plus cos A minus B. Nah, kemudian A-nya mana, B-nya mana? A-nya 3x, B-nya adalah x. Ya, kita masukkan setengah cos 3x plus x, 3x min x. Jumlahkan saja di situ 4x, ini 2x, integralkan ke masing-masing sehingga seperti itu. Dan ini kita tulis kembali. Nah, mudah kan? Oke, ada latihan. Supaya tambah lebih jelas lagi, akan saya kerjakan satu contoh soal, yaitu nomor 1. Ya, untuk ini agak beda ya. Contoh yang nomor 1. Ya, saya langsung tulis saja ya. Di sini ada integral sin x cos x dx. Oke, saya pengen pertama kita mengintegralkan dengan cara substitusi. Jadi bisa kita kerjakan dengan cara substitusi, di mana kita ambil, kan di sini kalau di video yang lalu ini pangkatnya 1 berarti pangkatnya ganjil. Terserah mau substitusi yang mana. Oke, saya pilih U-nya adalah di sini ada sinus x. Sehingga dari situ kita turunkan du dx-nya. Jadi apa? Bulan sinus adalah cos x. Nah, kemudian apa itu, kita ambil dx-nya adalah
du per cos X, ya kan? Ini dx nya pindah ruas ke kanan, cos X nya pindah ruas ke kiri. Nah, lalu dari situ kita masukkan ke integral situ. Ini ada U nya adalah sinus X, berarti sini adalah U, cos X nya masih sama, kemudian dx nya adalah du per cos X. Nah, cos X nya bisa kita coret sehingga hasilnya adalah integral U du, atau ini akan menjadi apa, setengah U kuadrat plus C. Kita terus kembali, U nya adalah sinus X, jadi sini setengah sin kuadrat X plus C. Nah, ini dengan integral substitusi, dimana kita ambil U nya adalah sinus X. Oke, itu cara pertama. Ada lagi, ini cara yang kedua, dimana cara kedua kan saya gunakan substitusi lagi, cuma substitusinya beda, karena di video yang lalu integral substitusinya ada dua cara kan untuk ganjil, bisa sinusnya ataupun kosinus. Tadi kan sudah saya substitusi yang sinus X. Nah, sekarang saya coba U nya adalah kosinus X, sehingga dari situ saya peroleh du per dx. Kita turunkan dulu di sini, min sin X, turunan cos sini adalah minus sinus X, sehingga kita tulis dx nya adalah apa, du per minus sinus X. Nah, lalu kita masukkan ke integral itu tadi, integral sinus X nya yang tetapkan, U nya yang cosnya yang kita ganti dengan U, sehingga sini U, kemudian dx nya adalah du per minus sinus X. Nah, sinus X bisa kita coret di situ, sehingga sini akan sama saja dengan min U du, ini minnya. Nah, ini sama aja dengan apa, min setengah U kuadrat plus C. Nah, U nya apa itu, cos kuadrat X. Nah, oke, kok satu soal bisa dua metode dan hasilnya pun beda? Ya, bisa saja, integral itu seperti itu. Jadi ketika fungsi yang kita integralkan dengan teknik yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Ini udah ada dua teknik yang kita gunakan. Satu lagi teknik yang cara di video kali ini, dimana ini kan bentuknya perkalian. Sekarang bentuk perkalian, pangkatnya 1 pula, untungnya pangkatnya 1, jadi kita bisa gunakan cara yang sekarang ini dalam video ini. Nah, kita ubah ke bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan saja sin A cos B. A nya berapa? A nya adalah X, B nya adalah X, sehingga dari situ sama dengan integral setengah apa, kita masukkan sin X plus X, kemudian plus sinus X min X, ya kan, dx. Nah, lalu ini menjadi berapa ini, setengah sin 2x, maaf, kemudian di sini plus sinus 0 dx. Nah, sinus 0 berapa? 0 tentunya. Ya, ingat sudut istimewa ya. Jadi integralnya hanya sisa ini. Dan ini udah rumus dasar, diintegralkan dengan mudah sekali sehingga menjadi setengah. Kita integralkan di sini ada setengah dari 2 ini. Kemudian integralnya sin adalah min cos 2x. Sehingga dari situ menjadi 1/4 min cos 2x plus C. Maaf, lupa plus C nya, atau bisa saya tulis seperti inilah, lebih bagus tulisannya. Nah, oke. Nah, dari sini
ternyata satu soal ini tadi yang integral sin x cos x dx kita selesaikan dengan 3 metode yang berbeda, ternyata menghasilkan nilai yang berbeda, fungsinya berbeda. Ketika kita mungkin kalau kita balik dari 3 fungsi itu tadi, kita turunkan, itu akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu sin x cos x. Mungkin agak beda sedikit untuk yang bagian ini, yang terakhir. Yang bagian terakhir agak beda, yang dengan diubah menjadi penjumlahan itu agak beda antara hasil turunannya. Oke, sampai sini dulu video pembelajaran tentang integral trigonometri yang bentuk perkalian. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan jika ada pertanyaan ataupun komentar, tolong sampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.